Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga bisa mengikuti mata kuliah ini. Semoga kita selalu mendapat lindungan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa mengikuti sehingga kita bisa sehat dalam keadaan sehat selalu. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang metode klasifikasi secara umum dulu ya. Di mana metode klasifikasi ini nanti kita bahas tahapan-tahapannya dulu, kemudian bagaimana penelitian tentang klasifikasi di sini. Jadi tujuan pembelajaran hari ini adalah mahasiswa mampu memahami konsep klasifikasi. Yang kedua adalah mampu memahami alur pemodelan klasifikasi. Yang ketiga, mahasiswa mampu memahami algoritma klasifikasi. Oke ya, pada definisinya kemarin kita ketahui bahwa klasifikasi itu adalah pengumpulan data yang dimana data tersebut yang sudah dilabeli sebelumnya. Jadi proses menurut Hitan di sini Tan 2012, jadi proses pengolahan objek berdasarkan model objek atau kelompok yang sudah ditentukan. Jadi data yang digunakan klasifikasi adalah data yang sudah terlabeli. Jadi sudah ada historinya ya. Jadi data itu sudah ada historinya. Jadi kalau kita gunakan berarti data yang sudah kita kumpulkan yang sudah terjadi seperti itu ya. Jadi bukan data mentah yang belum kita apa-apakan. Gitu, namanya itu klasifikasi. Yang kedua adalah menurut Herawati di sini proses pembelajaran sebuah target yang memetakan tiap himpunan ke suatu label kelas yang diidentifikasi sebelumnya. Sehingga di dalam data klasifikasi ada dua kata. Jadi ada dua atribut. Yang pertama adalah atribut kategori, yang kedua adalah atribut label. Jadi atribut kategori adalah ciri-ciri dari suatu datanya tersebut. Kemudian atribut label ini adalah tujuan datanya. Jadi misalnya orang yang miskin apa saja punya, misalnya kepemilikan tanahnya bagaimana, kemudian penghasilannya bagaimana, kemudian ini adalah atribut kategorinya. Jadi kategorinya apa? Seperti itu ya. Kendaraannya apa yang digunakan, terus jumlah keluarganya berapa, beban keluarganya berapa, dan seterusnya. Kemudian labelnya apa? Ya, labelnya adalah tujuannya. Jadi kaya, miskin, dan seterusnya. Jadi apa misalnya statusnya kaya atau miskin seperti itu. Jadi atribut label, jadi kategori di situ adalah ciri-cirinya, kemudian label adalah tujuannya. Jadi kalau mau memprediksi mahasiswa tepat waktu, berarti kita cari berdasarkan IPK semesternya, IPK semester 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian nilai sebelumnya, apakah dia bekerja atau tidak, dan seperti itu adalah ciri-cirinya bekerja. Kemudian label tujuan adalah statusnya, dia tepat waktu atau tidak, dan seperti itu. Jadi labelnya label, jadi dia tepat waktu atau tidak, seperti itu. Nah, bagaimana tahapan klasifikasi di sini? Tahapannya ada dua di sini ya. Yang pertama ada tahap pembelajaran, yang kedua adalah klasifikasi. Pada tahapan pembelajaran di sini adalah kita membagi dua data. Jadi data yang kita dapatkan sebelumnya itu yang sudah bagus. Jadi ini yang sudah bagus di sini adalah dibagi menjadi dua nantinya. Jadi nanti data pelatihan, kemudian nanti data yang digunakan untuk melakukan klasifikasi di sini. Jadi learning ini proses pelatihan data yang menggunakan analisa data menggunakan algoritma klasifikasi di sini.
Hasilnya apa nanti yang digunakan di sini? Hasil dari learning di sini yaitu berupa pemodelan model. Nanti ya. Entah pemodelnya itu berupa pohon keputusan atau decision tree atau rule if then itu ya. If then jika apa namanya, jika ke ini nanti apa, seperti itu ya. Jadi berupa rumus if gitu ya. Kemudian ada rumus bisa saja dalam bentuk rumus matematik. Jadi ini tahapan pertamanya adalah tahapan pembelajaran ya. Jadi kemudian tahapan kedua yaitu selanjutnya melakukan pengujian data. Jadi model yang kita gunakan, yang kita hasilkan itu kita klasifikasi dengan data yang lain gitu ya, data trainingnya gitu ya. Tujuannya adalah kita untuk mengetahui ketepatan klasifikasinya di sini. Apakah model yang kita gunakan itu misalnya kita menggunakan algoritma decision tree, kemudian atau kita menggunakan jaringan secara terual atau apalagi support vector mesh, itu apakah sudah ketepatnya sudah bagus atau tidak, akurasinya bagaimana, sensitivitasnya bagaimana. Jadi ini bagian prinsipnya tuh. Semakin tinggi nilai akurasinya, maka semakin bagus model tersebut bisa digunakan. Oke. Jadi tahapannya seperti ini. Jadi kita punya data di sini. Sudah data yang sudah kita lakukan preprocessing di sini. Data sudah kita labeli di sini. Jadi data supervise ini adalah sudah data yang sudah sudah terawasi kan. Kemarin klasifikasi ini adalah model pembelajaran yang terawasi gitu ya. Jadi artinya apa? Sudah ada kategorinya. Data itu bukan data mentah lagi. Sudah ada kategori, sudah ada labelnya. Di sini kita gunakan dibagi menjadi dua. Jadi tahapannya adalah kita bagi data tersebut menjadi dua data. Yang pertama data yang digunakan sebagai data training, yang kedua adalah data testing. Perbandingannya bagaimana? Jadi untuk beberapa paper dari beberapa paper ya. Jadi untuk pembagian data training dan data testing ini adalah minimal 75% untuk data training dan 25%-nya atau di atasnya. Jadi data misalnya 80% untuk data training, 20%-nya data testing. Jadi di atas dari 75% untuk data training. Gitu. Jadi pertama kita bagi dua. Gitu. Kemudian langkah pertama adalah kita lakukan training. Gitu. Nah, data training ini kalau sudah kita sudah dapatkan di sini, kemudian kita lakukan menggunakan model-model algoritma klasifikasi tadi nanti. Nah, jadi kemudian setelah modelnya kita gunakan, kemudian kita menggunakan apply model, baru ketemu performance. Nah, kalau performanya bagus, kemudian kita menggunakan modelnya tadi, klasifikasinya. Kemudian untuk melakukan klasifikasi data, kemudian kita lakukan testing data. Dari misalnya kita ambil 75% untuk data training, 25 untuk data. Jadi yang 25 data testingnya, dan testing ini kita langsung melakukan apply model. Kemudian kita lakukan klasifikasi. Sesuaikah enggak datanya seperti itu? Performanya bagaimana seperti itu? Jadi kalau performa yang bagus bagaimana? Jadi kalau performa yang bagus itu di atas 80% ya. Jadi kalau di bawah 80% itu berarti kemungkinan kurang bagus. Nah, kalau kurang bagus itu bagaimana? Apakah di algoritmanya atau di datanya? Kemungkinan kalau datanya kurang bagus, hasil performanya kurang bagus, itu kita cek dulu datanya. Apakah ada data yang duplikat atau yang sama, kemudian ataukah ada data yang belum terisi seperti itu. Pastikan datanya sudah valid dulu. Gitu ya. Baru kita kalau sudah data sudah valid, karena yang paling menentukan adalah
data di sini, preprocessing datanya di sini. Jadi data ini itu adalah yang paling menentukan di antara yang lain. Jadi kalau kita persentase antara data dengan algoritma itu ya kemungkinan besar itu 90% itu dari data. Jadi karena algoritma itu model itu adalah sebagai pendukung di sini. Gitu. Oke, model perklasifikasi adalah yang pertama ada decision tree. Di sini nanti ada banyak macamnya, decision, yaitu model nanti pohon keputusan gitu ya, decision tree. Kemudian ada model support vector machine, kemudian jaringan secara prima atau neuronal network. Kemudian beberapa penelitian yang dilakukan untuk klasifikasi. Yang pertama misalnya contohnya kita lihat Anda bisa menggunakan Google Scholar di situ. Di sini ada beberapa macamnya, analisa komparasi algoritma klasifikasi data mining untuk memprediksi mahasiswa non aktif. Jadi mahasiswa non aktif adalah jadi di sini banyak seperti itu ya. Jadi komparasi machine learning vektor pada kemudian penerapan KNN mendeteksi penyakit jantung. Jadi algoritma klasifikasi bias gitu ya. Jadi kita bisa menggunakan bias, kemudian nearest neighbor, kemudian decision tree. Di sini banyak penelitian terkait. Oke, itu saja untuk pertemuan hari ini. Minggu depan kita akan sudah melangkah ke algoritma masing-masing untuk melakukan klasifikasi, gitu ya. Jadi kita pahami dulu bagaimana alur langkah-langkah klasifikasi dulu, langkah-langkah melakukan klasifikasi dengan pemodelan ya, dengan menggunakan model algoritma tertentu. Nanti minggu depan kita langsung implementasinya minggu depan kita menggunakan decision tree ya. Silakan nanti Anda baca-baca tentang decision tree ya, seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.